Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liz Marwati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berbentuk PPT yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Proklamasi Indonesia. Poin yang pertama dilatar belakangi dengan dijatuhkannya bom atom di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Yang pertama tanggal 6 Agustus dan yang kedua tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang memulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPPKI berganti menjadi PPKI, yaitu pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang poin yang kedua yaitu dilatar belakangi dengan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memulai Marskal Trauji di Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memulai Marskal Trauji di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Radejiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memproklamasikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Trauji, pemimpin tinggi Jepang di Asia Tenggara dan mantan Perdana Menteri Trauji Masakate, menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Poin yang ketiga yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BCC. Dan poin yang terakhir yaitu golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan berkebul lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultan pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Slide selanjutnya yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Poin yang pertama, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Soedanko Singgih, salah seorang peta dan pemuda lain membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru saja berusia 9 bulan, serta Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Deres Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Poin yang kedua yaitu golongan muda berunding dan menyetujui kalau proklamasi dilakukan di Jakarta. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subartejo melakukan perundingan.
Ahmad Subardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menyebut Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Dan slide. Dan poin yang ketiga yaitu di Jakarta, golongan tua yaitu Soekarno-Hatta bertemu dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Mereka membicarakan tentang isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusun teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Mereka disaksikan oleh Subardjo, PM Diah, Sudiro Tombah, dan Sayuti Malik Miosi yang tengah duduk di kursi belakang mendengar penyusunan teks tersebut. Tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal itu, Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti transfer of power. Bung Hatta, Subardjo, BM Diah, Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima, tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan. Dan poin yang terakhir yaitu setelah disetujui dan disepakati, Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor DS Hermann Kandeler. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Akida, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno. Selanjutnya yaitu detik-detik pembacaan teks proklamasi. Poin yang pertama, penyusunan teks proklamasi ada 3 orang yaitu Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 02.00 sampai 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Penandatanganan teks proklamasi ialah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni menyusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi itu kemudian diketik oleh Sayuti. Bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Poin yang ketiga yaitu bendera merah putih atau sangsaka merah putih dinaikkan oleh seorang prajurit bernama Latif Hendra Diningrat yang dijahit oleh Fatmawati. Pada awalnya Tritimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjukkan Latif Hendra Diningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih atau sangsaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Sampai saat ini,
Bendera pustaka tersebut masih disimpan di Momentum Nasional. Poin yang terakhir yaitu setelah proklamasi PPKI memutuskan dan menegaskan kalau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia sekarang dikenal dengan UUD 45. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan menegaskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan terbentuk kemudian. Slide selanjutnya yaitu isi teks proklamasi. Yang pertama, naskah proklamasi. Teks naskah proklamasi atau proklamasi kelat adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat. Isi naskah tersebut adalah proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejarah saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta 17/8/05. Yang kedua yaitu naskah baru setelah mengalami perubahan. Teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan yang dikenal sebagai sebutan naskah proklamasi otentik yang merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayyuti Malik. Isi teks proklamasi yang lama sama yang baru sama, tapi memiliki beberapa perbedaan. Dan perbedaannya itu yang pertama adalah kata proklamasi diubah menjadi proklamasi tapi dalam bentuk kapital atau huruf besar. Yang kedua yaitu kata hal-hal yang disingkat diubah menjadi hal-hal tidak disingkat. Yang ketiga yaitu kata tempo diubah menjadi tempo. Keempat, kata di Jakarta 17/8/05 diubah menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Isi teks proklamasi kelat adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil ubahan atau karangan oleh Drs. Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo, Dejo Jodi Surjo. Sedangkan isi naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayyuti Malik, yaitu seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Dan yang terakhir yaitu pada naskah proklamasi kelat memang tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Yang kelima yaitu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi Indonesia saya bacakan ya. Isinya adalah, saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang asli kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya.
Di zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri.